Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, wahai masyarakat. Selamat datang di podcast Ngopaja, podcast yang ngobrolin dan ngomongin apa aja. Tentunya bersama saya di sini Rudi Komarudin akan menemani kegabutan kalian. Sebelum gue cerita tema podcast kali ini atau episode kali ini, gue ingin sedikit curhat kepada pendengar-pendengar gue. Karena new normal kemarin, gue tuh banyak sekali kegiatan, mulai dari entah itu ngerjain skripsi gue, terus main keluyuran kesana kemari, nongkrong, dan akhirnya setelah sekian beberapa hari gue keluyuran dan ngerjain skripsi gue tuh jatuh sakit gitu ya. Wah, itu ingus gue ya menandakan, dan suara gue ini agak sedikit agak merdu gitu kalau lagi pilek. Gue sakit selama beberapa hari dan sekarang aja masih belum sembuh total gitu ya. Dan gue harus tetap ngerjain skripsi gue karena gue ingin ngejar target untuk sidang skripsi gelombang 2. Tapi gue sempetin untuk bikin podcast karena gue senang sekali gitu bikin podcast ya. Oke, hari ini atau episode kali ini gue akan membahas tentang keresahan gue. Sebenarnya sih tema kali ini tuh udah pengen gue ceritain gitu. Keresahan ini udah pengen gue ceritain di podcast, tapi karena satu dan lain hal, jadi baru bisa diceritain sekarang gitu ya. Tema kita kali ini yaitu tentang teka, teki, teko, teke. Bercanda ya. Tema kita kali ini tuh teka-teki cewek. Loh, kenapa kok teka-teki gitu kan? Ya emang cewek itu kadang-kadang susah dimengerti gitu ya. Dan setahu gue belum ada tutorialnya untuk tutorial YouTube gitu untuk mengerti seorang cewek gitu yang kadang sifatnya itu pada aneh-aneh gitu ya, gak logis gitu kalau menurut cowok. Gue juga sering atau pernah menemukan perilaku atau sifat cewek yang susah banget diterjemahkan gitu. Kayaknya sih Google Translate aja sampai angkat tangan ya untuk menerjemahkan sifat cewek yang saking anehnya ini. Ya, cewek itu kan luas ya, pengertian dari cewek itu, entah itu teman kita, sahabat, apalagi pasangan kita itu lebih sulit banget untuk memahaminya ya. Dari beberapa kasus yang pernah gue alamin, melihat keanehan atau tidak logisan cewek gitu ya. Itu yang pertama, ketika si cowok ngajak jalan ke cewek, kenapa jawabannya itu selalu terserah gitu. Kalau ditanya mau makan di mana, mau makan apa, atau mau nongkrong di mana, jawabannya itu selalu terserah. Kenapa harus terserah gitu? Sedangkan kalau misalkan si cewek ngajak jalan ke cowoknya itu kan dengan berbagai beribu-ribu kode gitu. Setelah diiyain untuk diajak nongkrong atau main atau makan atau nonton gitu, kita mau makan di mana nih, terserah nih. Itu tuh jawaban yang super menjengkelkan ya menurut pengalaman gua gitu. Kalau misalkan lu cewek yang pengen main, terus si cowoknya nanya, ya tinggal bilang aja gitu. Lu tuh pengen makan apa atau nongkrong di mana gitu, lu tinggal jawab. Karena dengan kesiapan si cowok ngajak jalan ke ceweknya itu, dia tuh udah mikirin peristiwa terburuknya, atau dia tuh siap dengan segala jawaban yang keluar dari mulut lo. Misalkan lu mengeluarkan jawaban pengen nongkrong atau makan di tempat yang agak-agak mahal gitu, dia tuh siap, si cowok tuh siap karena dia yang ngajak duluan, atau dia yang bilang siap untuk ngajak jalan lo gitu. Itu kemungkinan terburuknya. Jadi kalau misalkan si cowok yang
bilang pengen nongkrong di restoran A misalkan, berarti kapasitas dompet si cowoknya itu hanya di restoran A, gak mungkin ke restoran B gitu. Jadi menurut gua kalau si cowoknya apalagi si cowoknya yang ngajak jalan gitu, yang ngajak jalan duluan, ya lu tinggal bilang aja gitu mau nongkrong di mana, mau makan apa gitu. Jangan bilang terserah, karena itu menurut gua nyusahin cuy. Gak logis ya. Aduh anjing. Nah itu yang apa ya, ketidaklogisan cewek. Terus ada juga cewek yang kalau video callan itu kenapa sih mukanya selalu sebelah gitu. Gue pernah menemukan kasus tersebut itu. Jadi ketika gue video callan sama seorang cewek, dan tidak hanya satu dua, lumayan sering lihat kalau cewek video callan itu kenapa mukanya harus sebelah gitu. Apa muka yang sebelahnya itu bukan muka dia? Apa jangan-jangan muka yang sebelahnya itu berbulu domba gitu kan? Makanya ditunjukin ke kameranya itu hanya sebelah. Padahal kan biasa aja gitu ya, gak usah jaim gitu. Tunjukin semuanya, muka lo itu tunjukin gitu. Gak usah ada yang ditutup-tutupin. Toh kalau misalkan lo video callan sama cowok lo atau pasangan lo, dia kan udah nerima lo apa adanya, jadi gak usah jaga-jaga image, gak usah disembunyiin muka lo yang berbulu domba sebelahnya itu. Terus kalau misalkan dari apa ya, dari waktu PDKT atau masa-masa pendekatan, ya masih wajar lah kalau misalkan muka lo itu ditunjukinnya sebelah ya. Kalau udah pacaran kan pasti ya, walaupun pada masa-masa PDKT, toh lu itu kalian tuh para cewek-cewek itu ngejalanin hubungan gak akan hanya lewat virtual saja. Jadi pasti ada fase dimana harus ketemu, dan dimana saat lu ketemu, yang tadinya video callan cuman muka lu sebelah yang lu sembunyiin itu, yang satunya lagi pasti ketahuan dan pasti kelihatan semuanya itu. Dataran muka lu itu pasti kelihatan semuanya. Gak mungkin lu bawa muka sebelah kalau lagi ketemuan kan, gak mungkin coy. Terus kalau misalkan yang sebelahnya itu lu simpen di mana gitu, kalau ketemuan dan pengennya itu muka lo itu masih kelihatan sebelah gitu. Jadi menurut gua sih ya, aneh ya, gak logis banget gitu kalau video callan tuh mukanya cuma hanya sebelah, atau kelihatan cuma matanya doang, apalagi jidatnya doang, kan sering ada yang gitu tuh. Enak banget gua lihat nih. Terus kalau ke bawah-bawah sampai nikah deh, ketika lu pacaran terus lama sampai lu nikah, terus masa di buku nikah lu juga itu masih pengen kelihatan sebelah, gak lucu cuy. Pasti kelihatan semuanya di foto buku nikah lu tuh, pasti kelihatan semuanya, gak mungkin sebelah. Jadi menurut gua janganlah buat para cewek-cewek di luar sana, ketika lu video callan sama gebetan lo, ya tunjukin aja langsung apa adanya gitu. Muka lo itu segini. Kalau dia mau nerima, ya oke, syukur. Kalau enggak ya cari aja yang lebih sempurna gitu ya. Karena menurut gua penting banget untuk seorang pasangan itu harus menerima pasangannya gitu, menerima apa adanya, menerima kekurangan dan kelebihannya. Aduh. Terus gue pernah dengar pepatah mengatakan cewek itu gak pernah salah. Menurut gue itu apa ya, pepatah seperti itu tuh penasaran sih gue, siapa yang pertama kali nyiptain atau nyetusin pepatah cewek itu gak pernah salah dan gak mau disalahkan gitu. Kayaknya sih penciptanya itu pasti cewek ya. Gak mungkin sih kalau cowok ya. Kalau yang nyiptain pepatah itu cowok, wah benar-benar dah
bodoh banget sih menurut gue ya, karena ke bawah-bawah gitu sampai sekarang ya. Apalagi apa ya, kalau misalkan gue nanti punya anak laki-laki, terus anak gue pacaran, terus pacarnya itu nyalahin anak gue terus dan dia gak mau disalahin, itu akan turun temurun ke cucu kita nanti ya. Pepatah itu sangat-sangat buruk menurut gue. Jadi apa ya, ya walaupun semua cewek gak seperti itu, ada juga mungkin beberapa dari sekian banyak cewek. Tapi gue pernah nemuin gitu cewek yang gak mau disalahkan itu, dan pengennya itu dia selalu benar dan cowoknya selalu salah gitu. Kalau misalkan ada benar-benar sampai amit-amit ya, gue gak pengen nemu cewek yang gak mau disalahkan banget gitu. Kalau misalkan gue punya pasangan misalkan, terus si pasangan gue ini sekelas, ketika kita ujian atau UTS dan jawaban dia salah, masa harus nyalahin ke gue gitu kan? Sedangkan kan jawabannya jawaban dia gitu. Masa nyalahin ke gue? Dan misalkan dia ngambek terus lambak lama gitu, terus sampai akhirnya gue yang harus minta maaf ke dosen yang bersangkutan atau ke guru yang bersangkutan. Menurut gue sih itu tidak lucu ya. Banyak sih ya ketidaklogisan cewek yang kadang-kadang cowok itu belum bisa memahaminya gitu. Dari segi curhatan aja, kebanyakan si cewek ini kalau cewek curhat ke cewek lagi, dia tuh cuman bisa, oh iya gua ngerti kok, gua ngerasain. Padahal kalau menurut gua, kalau ada masalah terus curhat ke cowok atau ke lawan jenis lah, misalkan cowok ke cewek, cewek ke cowok gitu. Kalau misalkan yang lawannya si cewek lalu curhat ke cowok, itu tuh dengan curhat ke cowok itu tidak hanya bisa mengerti apa yang lo rasain gitu, tapi biasanya si cowok ini keluarlah solusi-solusi yang menurut dia itu lebih baik. Dan ketika lo lakuin solusi dari dia atau saran dari dia, biasanya itu selain lo bisa nenangin diri karena udah cerita kepada dia, lo tuh bisa gunain solusi dia. Siapa tahu solusinya itu bermanfaat gitu. Kalau misalkan curhat lagi sama cewek itu biasanya hanya apa ya, cuman ya gue ngerasain gitu, saling mengerti aja. Jadi cuman ngelampiasin atau cuman hanya jadi teman curhat, jadi tempat untuk mendengarkan aja gitu menurut gue. Banyak sih sebenarnya keanehan cewek atau ketidaklogisan cewek di mata cowok atau di mata laki-laki itu, karena mungkin gue gak bisa ceritain semuanya di satu episode, dan gue juga sekarang lagi alhamdulillah lagi flu, lagi tidak sehat gitu. Jadi mungkin gue cukupkan dulu episode kali ini, dan gue juga ingin jawaban dari kalian, khususnya para cewek-cewek ya. Kenapa kalian itu seperti yang udah gue sebutin gitu, mulai dari kalau diajak jalan jawabnya terserah, terus kalau misalkan video callan itu hanya sebelah, ya pokoknya yang kayak yang udah gue ceritain deh. Gue cukupkan episode untuk kali ini. Ditunggu jawabannya, bisa di share ke gue lewat Instagram gue. Di nama Instagram gue itu Rudiko_. Lu bisa send atau kirim jawaban lu ke Instagram gue, nanti gue
Nanti gue respon. Gue cukupkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.